Pendeta Alexander bilang, Pak Ustadz, saya ini tersinggung. Saya tersinggung atas ceramah Ustadz. Memang Bapak siapa? Saya pendeta di sini. Mohon maaf, saya tidak ceramah di gereja. Saya ceramah di acara orang Islam. Bagaimana kalau kita dialog antar umat beragama? Tolong bilang sama saya, tugas Tuhan itu menerima doa, mengabulkan doa, dan tugas Tuhan itu menolong. Mengapa Yesus waktu disalib dia berdoa dan minta tolong? Elia sebab tanya, tolonglah aku Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Siapa sebenarnya Tuhan? Kami bahas sampai jam 2 malam di rumah Pak Ustadz. Kita istirahat karena saya besok mau ke gereja. Ini ada titik temu. Dia begitu sampai ke tempat ibadahnya, naik di atas mimbar, dia mengatakan, saudara-saudara hamba Tuhan, hari ini terakhir saya berdiri di mimbar ini, dan hari ini saya keluar dari agama ini. Yang membuat dia yakin itu apa? 3 jari kakinya dipotong, tapi tidak ada setetes darah pun yang keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang pertama, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, hari ini dari jam 2 tadi kita sedang share lokasi ke surga, bahwa kita sedang membuat lokasi kita di surga hari ini. Duduknya kita di sini menjadi alamat nanti duduknya kita di surganya Allah. Jadi saya menyebutnya kita sedang share lokasi ke surga. Alhamdulillah. Yang kedua, salam tering salawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan pada akhirnya sampai kepada kita semua. Ini tema indahnya syariat Islam. Ada orang yang bicara syariat itu harus diberlakukan secara total, kafah, dan itu perintah Allah. Tetapi ada orang yang tidak mau Islam itu kafah. Padahal syariah itu adalah jantungnya umat Islam. Jadi kapan syariah tidak berjalan dengan baik, maka pincang jantungnya, mau pompanya ya lama baru terbuka lagi. Kenapa? Syariah itu mengatur orang dari mau tidur sampai tidur kembali, dan hidup-hidupnya semua diatur. Orang yang tidak mau diatur oleh Allah repot, berbahaya. Maka perlu syariah supaya mengatur orang hidup dengan jujur. Pama ditanya ijazahmu asli atau palsu? Harus bilang asli. Asli, bawa suratnya yang asli. Ini ijazah saya asli. Jangan ijazahnya asli tapi tidak jelas. Maka yang mengatur supaya ijazah itu asli, syariah membimbing dia agar mengetahui betul antara ucapan dengan tindakan itu tepat. Itu yang perlu dilakukan oleh kita. Nah, bagaimana caranya? Satu, ketika kita menjadi muslim, jangan langsung ketakutan. Karena ada orang, saya ketika dialog dengan teman-teman Katolik di Jogja, waktu itu kita ada kira-kira 95 pendeta dan pastor. Mereka tanya, Pak Ustadz, kalau Indonesia berlaku syariat Islam, bagaimana dengan kamu? Saya bilang, Anda tidak berhak berada pada hukum itu, karena Anda belum mengenal Allah dan Anda belum mengenal Rasulullah Muhammad SAW. Dan kalau ada diberlakukannya syariat Islam di Indonesia tentang maling, koruptor dipotong tangan, itu bukan berarti menghukum orang itu, bukan.
mendidik dirinya agar dosa korupsinya, dosa malingnya selesai di dunia, dia Allah sudah terampuni. Sebab kalau dia hanya dihukum dengan masuk penjara, di akhirat dia akan dihukum lagi. Dan kepada siapa dia melakukan hukum itu? Kepada orang sudah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau kalian yang belum Islam, ya jangan, kalian diwajibkan kena hukum ini. Dan itu harus mampu dicerdaskan oleh orang beriman kepada saudara-saudara kita, supaya jangan orang melihat Islam itu potong tangan lah, Islam itu pedang lah, Islam itu segala sesuatu. Tidak. Ketika seseorang dalam hidup, ketika dia menjalankan Islam itu dengan kafah dalam kehidupan dirinya, keluarganya, maka yang terjadi adalah jantung keluarga, jantung lingkungan, jantung umat Islam itu menghadirkan cahaya-cahaya bagi orang yang belum tersentuh dengan Islam. Jadi bukan dia menjadi kekejaman, bukan. Syariat itu melindungi siapa? Orang yang tidak sholat. Kalau tidak ada syariat, orang tidak sholat. Siapa yang kena? Itu musibah datang karena banyak orang tidak sholat. Karena syariat itu melindungi orang di hidup di alam, sekaligus menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat di Indonesia belum ada namanya departemen maksiat, belum ada. Tapi di Mekah, di mana-mana ada namanya lembaga yang mengantisipasi orang maksiat. Salah satunya maksiat terbesar adalah tidak melaksanakan sholat. Itu maksiat kepada siapa? Kepada Allah. Nah, kita di Indonesia belum ada, sehingga dituntut kepada seluruh umat Islam agar membuat syariat itu tidak sekedar menjadi muslim, tapi dia menjadi mabda dalam perjalanan hidup, jadi pandangan. Sehingga kemana-mana dia kita lihat Nabi waktu di Mekah syariatnya ditahan, tapi ketika datang ke Madinah syariatnya hidup. Siapa yang hidup di sana? Ada orang Islam, ada orang Yahudi, ada orang kafir, ada orang Majusi. Mereka melihat itu happy Islam. Sehingga di pasar saja, dalam kehidupan pasar saja, saudara-saudara yang belum mendapatkan hidayah melihat tuntunan syariah itu, mereka akhirnya lambat laun mereka menjadi muslim. Oleh karena refleksi dari syariat. Karena dia ada jantung. Kapan jantung ini tidak maksimal, maka tidak maksimal. Nah, sekarang di Indonesia ini jantung ini tidak maksimal, maka 800 masjid yang menurut data Dewan Masjid Indonesia itu sholat duhurnya sepi, sholat asarnya sepi, sholat maghrib, isya, subuh sepi. Karena orang tidak menjadikan syariat itu menjadi hukum. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, orang belum dengan ikhlas menerima syariat Islam itu untuk mengantar hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sama dengan orang lain yang mau menghadap Tuhannya, terserah dengan gaya apapun, terserah. Tapi Islam tidak boleh. Ada suka begini. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, saya ini kan Islam, semua harus dimulai dengan Bismillah. Bagaimana kalau saya berzina mulai dengan Bismillah? Udah, ada syariat yang mengatur. Kapan pakai Bismillah dalam hubungan itu? Jadi nanti orang seenaknya ini, saya kan Islam, berzina pakai Bismillah. Astagfirullahaladzim. Jadi perlu diluruskan. Karena dia menjadi tadi jantung, maka orang yang menyelam ke dalam Islam itu harus ikhlas menjalankan syariat Islam. Kalau orang Indonesia ini menjalankan syariat dengan baik dan benar, pada akhirnya negara akan memperlakukan. Nggak perlu kita keluar-keluar di mana-mana, melakukan syariat Islam, melakukan syariat Islam. Mengapa? Al-Quran sudah menuntun kita, tugas kita adalah menyempurnakan jantung ini bekerja dengan baik, sehingga orang lain akan melihat bahwa Islam itu warna. Ini yang korupsi orang Islam, yang menipu orang Islam, yang curang orang Islam, yang tidak jujur orang Islam. Di mana hasil? Maka di antara semua orang Islam kembali kepada Islam yang kafah, supaya dia betul-betul menyelam ke dalam Islam yang benar, sehingga dia tahu bahwa mengambil hak orang lain itu tidak boleh.
karena dilarang oleh syariat tadi. Dia tidak boleh sholat menunda-nunda kecuali berjamaah di masjid bagi yang laki-laki. Dia harus mampu melaksanakan aturan-aturan hidupnya sesuai dengan aturan Islam, supaya di dalam hidupnya ya berjalan dengan baik. Nanti akan orang menilai, oh ternyata betul yang disebut dengan rahmatan alamin itu adalah konsep syariah itu diberlakukan secara total dalam hidup dan kehidupan. Dan dia akan menjadi indah. Dan kita mulai bergerak dari situ. Saya ketika tahun 88 ada acara Isra Mi'raj. Saya diundang oleh ibu-ibu. Acaranya hari Sabtu pagi. Salah satu tamu yang mereka undang pendeta Alexander. Karena saya tahu dia hadir, saya naik di atas mimbar, saya bilang tidak ada agama di atas muka bumi ini yang diberi peluang dan kesempatan indah oleh Allah kecuali agama Islam. Kenapa? Mereka bertemu dengan Allah menjelang fajar. Mau masuk duha, mereka ketemu dengan namanya pintu syuruk. Masuk syuruk, mereka bertemu pintu duha. Duhur, sebelum duhur mereka ada pintu sunnah. Sampai mereka tidur malam pun hubungannya dengan Allah berjalan. Dan Allah senang menerima mereka. Allah bangga melihat hambanya yang hari-hari memujinya, sehingga Allah bilang sama malaikat, oh malaikat ya, hambaku memujiku. Coba dengar itu malaikat, hambaku menyanjung. Coba lihat, hambaku, lihat mereka bisa melakukan aktivitas hidup itu dengan apa yang telah ditetapkan dalam kitab suci untuk mereka. Itulah Islam. Selesai diskusi, Alexander ini, pendeta Alexander bilang, Pak Ustadz, saya ini tersinggung. Saya tersinggung atas ceramah Ustadz. Memang Bapak siapa? Saya pendeta di sini. Mohon maaf, saya tidak ceramah di gereja. Saya ceramah di acara orang Islam. Bagaimana kalau kita dialog antar umat beragama? Saya paling benci dialog antar umat beragama. Kenapa? Saya bawa saudara saya Islam, abang bawa saudara saya Kristen, kita dialog, kami itu berkelahi dan bunuh-bunuhan di dalam ruangan. Boleh dialog dengan saya, 4 mata, 4 telinga, dan tempat dialog harus ada AC, ada tempat tidurnya 2, harus sabun yang bayar. Yang ketiga, kita tidak bicara Quran dan Islam, kita bicara Bible dan Kristen. Yang keempat, kalau Kristen benar, saya masuk Kristen. Dan kalau Islam benar, bagaimana? Saya juga masuk Islam. Saya tidak tahu, jadi dialog selesai dia pulang. Kebetulan acaranya hari Sabtu pagi. Dia pulang itu sewa hotel. Malam-malam habis sholat Isya dia ketemu saya, dia bilang, Pak Ustadz, katanya saya sudah sewa hotel, kita mau dialog malam ini. Dia datang gini bawa mobil, di pintu mobil, dinding mobilnya adalah Laskar Kristus. Oh, saya bilang gampang. Saya naik baca Bismillah, doa selesai. Di perjalanan saya mulai bilang, Bapak, abang menjemput saya pakai mobil Laskar Kristus. Bagaimana kira-kira kita bicara keadaan Laskar Kristus? Dia mana? Kita tidak bicara di sini. Bicaranya di tempat yang saya sudah bayar. Oh, ternyata saya menaikkan emosinya. Dia tidak tahu kalau saya lagi mainkan emosinya. Udah sampai di hotel, kali masuk ke dalam ruangan, saya bilang, abang, ini ruangan kan abang yang baik. Saya posisi saya tahu. Saya mohon abang yang berdoa duluan. Subhanallah, dia berdoa. Ya Bapa kami dalam surga, dituduskan dengan namamu di bumi seperti di surga. Terima kasih Engkau telah memberi kepada kami makanan yang secukupnya. Dan terima kasih Tuhan, pada malam hari ini Engkau telah mempertemukan aku dengan seorang domba tersesat. Aku ingin menjadikannya atas nama Engkau Yesus Juru Selamat abadi selama-lamanya. Amin.
Saya dengar saya disebut domba tersesat. Saya bilang tenanglah. Selesai dia berdoa, selesai. Saya bilang tadi abah yang berdoa, sekarang saya yang berdoa. Saya tidak berdoa tapi saya rukyah dia malam itu. Setelah saya rukyah selesai, saya masuk ke pertanyaan berikutnya. Karena tadi abah yang berdoa duluan, sekarang saya tanya dulu. Tolong bilang sama saya, tugas Tuhan itu menerima doa, mengabulkan doa, dan tugas Tuhan itu menolong. Mengapa Yesus waktu disalib dia berdoa dan minta tolong? Elia sebab tanya, tolonglah aku Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Siapa sebenarnya Tuhan? Kami bahas sampai jam 2 malam di Pak Ustaz, kita istirahat karena saya besok ke gereja. Ini ada titik temu. Begitu tutup, saya masuk ke toilet wudhu. Setelah wudhu, saya masuk tidur dan kan tempat tidur berdekatan. Saya belakangi. Ketika saya belakangi ada dengar suara di depan di belakang saya. Ternyata dia sedang menghipnotis saya malam itu. Dia baca doa, ditiup para saya. Oh, saya balik lagi ke bed kafir dan menghadap dia. Di ruangan saya ingat saya baca dalam bed kafir, saya baca ayat kursi sebanyak 17 kali. Dan saya juga tiup ke dia. Alhamdulillah, saya yang bangun sholat subuh, dia yang ketiduran. Saya udah sholat subuh, saya datang jam 7, saya bilang, katanya mau ke gereja pagi hari ini. Beliau, iya. Bangun mandi, langsung pergi tanpa izin dengan saya, dia pergi. Subhanallah, dia begitu sampai ke tempat ibadahnya, naik di atas mimbar, dia mengatakan, saudara-saudara hamba Tuhan, hari ini terakhir saya berdiri di mimbar ini, dan hari ini saya keluar dari agama ini. Yang membuat dia yakin itu apa? 3 jari kakinya dipotong tapi tidak ada setetes darah pun yang keluar. Dia lari dari tempat itu, begitu masuk di kamar hotel, dia bilang, tolong saya Pak Ustadz, tolong saya. Kenapa? Saya bunuh diri dari agama ini. Kenapa tidak bilang sama saya tadi malam? Akhirnya saya ambil kopi, saya tutup jari yang terpotong itu. Lalu saya telepon santri saya sudah dokter, tolong bawa obat dan ini untuk menyelamatkan. Ya, saya telepon yang santri yang sudah tentara, tolong beli tiket dan saya bawa lagi dia supaya jangan jadi masalah. Alhamdulillah dibawa ke Tangerang juga, di Islamic Village, di depannya almarhum Buya Helmi Yuna Nasution, beliau syahadat, terus dikirim ke Mesir. Belajar Islam kira-kira 6 tahun. Sesudah itu dia pulang, jemput istri dan pergi haji. Setelah pulang haji, bawa pulang. Kami naik kapal Makassar dari Jakarta, Surabaya, Makassar, Surabaya, bau. Begitu selesai sholat subuh, dia panggil saya, dia bilang, Pak Ustaz, saya sudah masuk Islam. Dan belajar Islam saya bukan di Indonesia, di Mesir. Nah, saya sudah pergi haji, Islam saya sudah sempurna. Pertanyaan saya begini Ustaz, kenapa 3 jari kaki saya terpotong? Saya bilang, abang haji, 3 ini adalah Tuhan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu dulu. Sekarang tinggal satu saja. Qul huwallahu ahad. Dia bilang, iya, jangan kau bahas itu lagi. Alhamdulillah, hadiah dari Allah kepada dirinya. Ia bangun masjid, kira-kira 4 tahun kemudian beliau wafat dalam keadaan sholat subuh. Kami semua bangun, dia tetap sujud, dan mimpi dia itu Allah kabulkan untuk husnul khotimah di saat sholat subuh. Dan saya bilang sholat subuh pertama di Republik Indonesia, meninggal dunia dalam keadaan saudaranya Indonesia Tengah masih tidur, Indonesia Barat masih tidur. Dia sudah menghadap Allah bahwa saya kembali membawa agama yang kau ridho yang aku dapatkan pada saat aku di bumi itu. Jadi
Syariat itu melengkapi orang untuk menyempurnakan hawa nafsu yang salah menuju hawa nafsu yang real jadi diatur oleh Allah. Karena diatur dalam Al-Quran dengan sunnah Nabi itu untuk membimbing orang menuju siratal mustaqim. Dan itu dibimbing oleh Al-Fatihah. Orang kalau tidak punya mindset Alhamdulillahirabbil alamin, hidupnya galau. Orang tidak punya mindset Ar-Rahmanir-Rahim, semua hidup ini salah. Orang tidak melihat mindset bahwa ada di dunia ini untuk melihat Ira Malik Yaumiddin, dia harus ibadah. Bagaimana ibadahnya? Harus punya attitude dia kena guru tanpa mengharapkan wajah mustahil. Sikapnya harus dia kena guru, melakukan apa saja itu ibadah tanpa menunggu hajat saya dipenuhi baru saya sholat. Kan orang Islam sebagian gitu, nanti kalau saya mau naik pangkat saya harus tahajud, setelah tahajud dapat pangkat tidak tahajud lagi. Nggak boleh, dia harus jalan. Kenapa dia harus jalan? Dan tidak harus ada pada attitude saja, dia harus punya behavior siratal mustaqim. Siapa yang membuat behavior itu hari-hari? Minan nabiyina wasiddiqina wasuhada'i wasolihin. Nggak boleh pada behavior ghairil maghdubi alaihim waladdallin, nggak boleh. Harus an'amta alaihim. Sehingga orang yang menemukan Islam dengan syariah itu, dia akan tanpa beban. Jangan kemana-mana tanpa beban. Dia berdakwah, disakiti dia gembira. Dia jadi mu'alaf, disakiti oleh keluarganya, happy karena perjumpaan akhir bersama Allah. Sehingga tenang hidupnya, dia tidak ada beban. Maka dia memulai memberi contoh syariat itu pada sikap hidupnya. Nanti orang akan menilai, ini begini orang, lalu dia akan mencontoh. Siapa yang melakukan itu? Nabi tidak berteriak syariat pada sahabatnya, tapi Nabi memperlakukannya, lalu sahabatnya mencontohnya, lalu para ulama mencontohnya. Akhirnya menjadi sikap, menjadi mabda, menjadi syariat, aturan hukum, sehingga berwudu pun dipantau benar atau tidak, makan pun harus pakai tangan kiri benar atau tidak, karena itu energi hidup. Dan syariah itu adalah masker umat Islam. Kapan dia tidak pakai masker itu, hidupnya galau kemana-mana, bertanya, sholatnya masih merantau kemana-mana. Allah Akbar, punya teman SD-nya. Allah Akbar, cicilan rumah belum lunas. Jadi syariah itu masker. Masker yang menjaga manusia supaya tidak boleh ada virus lain yang mengganggu hidupnya. Apalagi dengan sekarang Indonesia punya 335 aliran sesat. Akan terganggu kalau masker ini tidak kuat. Masker ini membuat akidah ini terjaga, tertata, dia menjadi mabda hidup, pandangan hidup yang mengantar dia membuat jalan hidupnya tetap menuju Allah. Ada gangguan dari teman-teman iblis laknatullah, dia tetap tenang. Dan di dalam syariah itu dilengkapi dengan pokok-pokok kehidupan yang mengantar manusia untuk terhindar dari pekerjaannya iblis laknatullah. Nah, sementara ada orang yang sudah Islam tapi dia membuat pekerjaan iblis. Sampai hari ini iblis di Indonesia melapor kepada Allah, saya mau pensiun di Indonesia. Saya mau pensiun di Indonesia. Allah tanya, kenapa kau pensiun di Indonesia? Orang Indonesia itu paling jago dalam maksiat kepada Allah. Maka saya istirahat, cukuplah mereka yang mewakili. Karena syariat tidak jalan oleh pribadi. Kalau kita sudah melakukan syariat itu berjalan dengan lengkap, indah, nyaman, orang yang akan menjadikan kita menjadi contoh. Contoh itu akan menjadi pembicaraan masyarakat. Wih, rahmatan di alam itu, maksudnya itu bukan rasa maksud amin itu ngomong orang lain bercampur dalam agama itu. Bukan. La a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud, sudah jelas. Artinya kita harus mencontohkan la a'budu ma ta'budun dan wala antum a'buduna ma a'bud supaya mereka tahu
Ini yang dimaksud oleh saya membimbing orang tidak boleh mengadukan, mencampur adukan agama dalam hidup karena mabdah hidup itu sudah ikhlas. Tidak boleh. Sekali lagi, syariah itu indah. Kemana-mana jangan bicara syariah, tapi partner perbuatan yang mendatangkan pandangan Islam pada orang lain. Walau saya disakiti ketika ada terakhir, mohon maaf, walau terakhir waktu saya dimasukkan ke dalam penjara 3 bulan karena pendeta dan keluarga masuk Islam. Habis itu 6 bulan karena satu kampung masuk Islam. Habis itu satu kampung lagi masuk Islam, saya dimasukkan 9 bulan lagi di penjara. Saya happy saja. Justru yang pusing yang menangkap saya. Begitu hari terakhir dari bulan ke-9 saya mau keluar, dia bilang begini, kenapa kau tidak takut dengan penjara? Tiap minggu, tiap bulan tidak ada wajah lain Tuhan kecuali wajahmu saja. Saya bilang, kenapa saya harus takut dengan penjara? Saya kan bukan penjahat, saya bukan pembunuh, saya bukan pemberontak, saya juga bukan maling, saya juga bukan provokator. Saya hanya ingin mencerdaskan kepada saudara saya di negeri ini supaya mereka tahu bagaimana beribadah yang benar kepada Allah dan mengikuti Rasulullah. Jadi saya happy. Kenapa saya happy? Abang orang hebat. Saya bersyukur, dan hari ini saya mau kasih perdengaran kepada abang karena abang orang mulia di antara kehidupan saya. Loh, saya kan tangkap Anda. Iya, Anda orang mulia. Kenapa? Anda kasih saya masuk dalam ruangan 3 kali lipat. Itu agar saya tidak boleh berhubungan orang lain kecuali dengan Allah selama 1 kali 24 jam. Setelah 3 bulan saya berdiskusi dengan Allah, berdialog dengan Allah, berselawat kepada Rasulullah dalam ruangan yang tidak ada orang lain kecuali saya dengan Allah. Saya sudah itu apa merasa belum cukup. Fadlan, kau harus masuk 6 bulan lagi. 6 bulan saya nikmati itu dengan tenang, sehingga saya bisa baca seluruh ayat-ayat Allah, saya bisa hafal itu kitab suci Allah, sehingga langit itu masih terbuka, ada melihat saya, oh ada hambaku di dalam ruangan ini, saya harus jaga dia. Setelah 6 bulan belum puas, abang kasih masuk saya lagi 9 bulan. Abang ini orang mulia. Tapi saya mau bilang abang, orang kayak abang ini suatu saat akan ditangkap oleh Allah dan akan disiksa oleh Allah karena abang selama ini salah menangkap orang. Langsung dia ketakutan. Itu dia ketakutan, dia bilang sama saya, jangan kau kasih takut-takut saya. Akhirnya subhanallah saya tidak pulang ke rumah, pulang dari penjara harus dibawa pulang ke rumahnya. Sampai ke rumah dia suruh istri dan 5 anak duduk di ruang tamu dan dia bilang, ceritakan kepada kami tentang Islam. Subhanallah, 8 jam kemudian beliau bersama istri dan 5 anak pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan disitulah saya melihat bahwa tidak ada pekerjaan yang paling bergengsi di dunia ini kecuali dakwah, karena membawa syariah untuk memberikan informasi kepada orang secara baik dan benar. Walau engkau disakiti, walau engkau dilukai, walau engkau disiksa, tapi jangan Allah yang menyakitimu dalam hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.